Halo semuanya, dalam video ini kami akan membahas dan berbagi beberapa hal terkait ASEAN Scholarship, seperti tambahan tips dan juga pengalaman kami dulu dan beberapa hal lainnya. Untuk ASEAN Scholarship 2025 ini, kita bisa lihat informasi lengkapnya di website resmi MUI. Sudah cukup informatif dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa tambahan tips untuk tahap selection test. Pertama, persiapan untuk mengikuti tes di hari H. Sebaiknya sarapan dulu sebelum menjalani tes. Kondisi fisik dijaga supaya sehat dan cukup istirahat, karena tesnya cukup melelahkan, apalagi kalau harus menempuh perjalanan jauh. Biasanya kami minta anak-anak kami minum vitamin kalau menjelang tes kondisi fisiknya kurang sehat atau kurang fit. Persiapkan obat-obat pribadi untuk antisipasi kalau mendadak sakit. Jangan lupa membawa dokumen dan perlengkapan lainnya sesuai instruksi yang diberikan oleh MUI. Untuk yang tidak tahan AC, jangan lupa membawa baju hangat. Menarik ya bahwa di tahun 2025 ini, selection test untuk Indonesia mungkin diadakan di 5 kota, yaitu Bandung, Batam, Jakarta, Medan, dan Surabaya. Jadi untuk anak-anak yang tinggal di 5 kota tersebut tentunya menjadi lebih mudah untuk mengikuti tesnya. Tapi ini masih tentatif ya, jadi belum pasti. Untuk adik-adik yang tinggal di luar 5 kota tersebut, tidak perlu khawatir. Karena dulu Gabriel juga harus melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Karena saat itu lokasi tesnya hanya ada di Jakarta dan Surabaya. Saat itu di hari H selection test kami berangkat pukul 4 pagi dari Bandung ke Jakarta. Kami minta Gabriel tidur di mobil supaya dia cukup istirahat dan tidak mengantuk saat tes. Untungnya Gabriel bisa tidur nyenyak sepanjang perjalanan. Sampai lokasi tes, ternyata kami datang kepagian. Kedua, informasi dan tips tambahan tentang selection test. Informasi ini bisa dilihat di website resmi MUI. Informasi tentang selection test dapat dilihat di website resmi MUI. Lalu kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang selection test. Jadi ada 3 materi untuk selection test, Mathematics, English, dan General Ability Test. Kemudian kita juga bisa melihat silabus untuk bahasa Inggris dan matematik. Jadi kita bisa klik saja di sini. Dan ada silabus lengkapnya. Ini juga bisa di-download. Tentang format dari tesnya juga bisa dilihat di sini. Nah, misalnya ini yang untuk yang matematik. Nah, kita bisa lihat formatnya seperti apa. Untuk persiapan matematika dan bahasa Inggris, kalian bisa latihan soal-soal ujian sekolah di Singapura seperti yang sudah disampaikan di video ASEAN Scholarship 3. Terutama anak-anak dari sekolah lokal perlu banyak latihan untuk membiasakan diri dengan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Video persiapan tes matematika yang kami buat lebih untuk memperkenalkan beberapa ragam soal di Singapura. Tetapi masih banyak ragam soal lain dari berbagai sekolah di Singapura yang bisa kalian ambil dari sumber online yang bisa dipercaya. Dengan begitu, kalian bisa menguasai aneka tipe soal. Jangan fokus pada soal-soal selection test tahun-tahun sebelumnya,
karena bisa berbeda. Lebih baik persiapan yang matang sehingga bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan. Tentang General Ability Test, Gabriel dulu hanya coba sedikit soal di internet karena ini mirip tes kecerdasan, lebih butuh logika dan kecepatan berpikir. Yang penting saat mengerjakan kita siap, fokus, dan cepat. Ada banyak ragam tes IQ di internet kalau ingin latihan atau coba-coba. Ketiga, tentang persiapan materi tes. Ini bisa diambil dari textbook sekolah di Singapura atau dari sumber-sumber online terpercaya. Gabriel dulu belajar dari website Khan Academy untuk materi yang dia belum mengerti atau tidak ada di kurikulum Indonesia. Ini gratis ya. Untuk tahap wawancara, ada tambahan dari kami selain tips yang sudah ada di video sebelumnya. Kalian sebaiknya mempelajari data yang sudah kalian isikan di aplikasi pendaftaran. Kalian juga sebaiknya mengenal kelebihan atau kekuatan dan kekurangan atau kelemahan kalian. Karena hal-hal ini mungkin ditanyakan pada saat wawancara. Sebagai contoh, Gabriel pada saat wawancara ditanya, apa yang akan kamu lakukan kalau menjadi Presiden Indonesia? Kenapa Gabriel mendapat pertanyaan tersebut sedangkan mungkin kandidat yang lain tidak? Itu mungkin karena Gabriel tidak mempunyai pengalaman menjadi leader di SMP. Dia hanya menjadi anggota English Club dan panitia buku. Jadi kemampuan leadership-nya meragukan. Nah, pertanyaan tersebut untuk menguji potensi kepemimpinan Gabriel. Bagaimana jawaban Gabriel untuk pertanyaan tersebut? Untungnya cukup bagus ya, walaupun spontan. Gabriel mengatakan bahwa dia akan memberantas korupsi di Indonesia, dan uang sitaan hasil korupsi akan dipergunakan untuk membangun daerah-daerah tertinggal di Indonesia untuk pemerataan ekonomi. Kemampuan mengenali kekuatan dan kelemahan ini membantu Gabriel juga dalam perjalanannya di Singapura. Apakah sepadan mengambil ASEAN Scholarship? Menurut kami jawabannya ya, asalkan studinya lancar sampai akhir masa beasiswa. Pendapat kami sampai saat ini peluang yang sangat bagus ya ASEAN Scholarship ini. Gabriel sendiri mantap ya mengambil beasiswa ini. Dan seperti sudah kami sampaikan di video-video sebelumnya, Gabriel mengalami peningkatan pesat di Singapura dibandingkan ketika di Indonesia dalam hal prestasi, kemandirian, dan leadership. Gabriel dulu selalu kalah di babak pertama OSN Matematika. Jadi jangan berkecil hati kalau prestasi kalian kurang. Do your best kalau kalian diberi kesempatan ikut selection test oleh MUI. Jangan minder kalau saat tes nanti ketemu kandidat lain yang sudah biasa juara OSN. Pada saat anak dinyatakan mendapat beasiswa ASEAN, kita masih bisa memilih untuk menerima beasiswa itu atau mundur. Sebagai info, ada yang memilih mundur karena pertimbangan tertentu. Di video ini, kami akan berbagi pandangan kami dari dua pertimbangan. Pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa nantinya waktu masuk universitas, kita akan mundur 1 atau 2 tahun dibandingkan teman sebaya di Indonesia. Tetapi dalam hal kemandirian, kalian akan maju paling tidak 6 tahun dibandingkan anak-anak lainnya untuk yang masuk secondary 3. Dan bisa lebih dari itu untuk yang masuk ke secondary 1. Bayangkan dengan beasiswa ini, kalian mendapatkan gratis biaya pendidikan, biaya hidup, yaitu asrama, uang makan, dan lain-lain, serta uang saku. Ini berarti kalian sudah membiayai hidup kalian sendiri 6 tahun lebih awal daripada teman sebaya kalian yang biasanya baru mandiri setelah lulus kuliah. Bila kalian hemat saat di Singapura, beasiswa ini cukup. Tidak perlu lagi minta tambahan uang ke orang tua.
Kalau lancar, nanti kuliah juga bisa mendapatkan beasiswa lagi. Jadi, kalian mandiri lebih dulu. Kalau dihitung, nilai beasiswa ini besar banget ya. Yuk kita coba lihat berapa sih biaya studi di Singapura. Ini kita lihat dari website resmi MOE. Lalu kita klik fees. Lalu di sini kita pilih International Student ASEAN. Lalu kita masukkan sekolahnya. Jadi ini saya beri contoh sekolah Gabriel dulu. Lalu kita lihat tahun 2026. Nah, ini biaya sekolah per bulan itu adalah terdiri dari dua ini. Jadi kalau dijumlahkan 1.111,80 Singapura dolar ya. Kalau kita lihat kurs saat ini ya, Maret 2025 itu 1 Singapura dolar sekitar 12.200 rupiah. Jadi biaya sekolahnya itu mencapai 13,5 juta rupiah. Lalu nanti untuk kalau sudah junior college, ini misalnya kita bisa masukkan sekolah Gabriel dulu. Anglo Chinese Junior College. Lalu kita pilih 2026. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi kalau kita jumlahkan dua ini, totalnya adalah 1.319 dolar, 43. Jadi kalau dengan kurs sekarang 12.200 itu sekitar 16 juta rupiah. Ya, ini belum termasuk biaya hostel, kemudian ada uang saku, tiket pesawat, dan lain-lain. Jadi lumayan besar total beasiswa yang didapat. Untuk Gabriel sendiri, sepanjang 4 tahun itu dia mandiri secara finansial. Kami membantu finansialnya hanya di masa setengah tahun setelah dia lulus junior college dan belum masuk ke universitas. Memang di awal keberangkatan kami juga membekali uang untuk Gabriel karena anak-anak harus bawa sejumlah uang untuk bekal di Singapura sebelum uang beasiswanya cair. Bahkan uang tersebut oleh Gabriel dikembalikan ke kami. Jadi Gabriel ini anaknya memang tidak ingin merepotkan kami, walaupun kami juga sering menawarkan untuk mengirim uang kalau memang kurang. Setelah masuk universitas, Gabriel sudah mandiri secara finansial. Untuk setengah tahun pertama di NUS, Gabriel fokus pada kuliah saja dan tinggal di hall sekamar berdua supaya beasiswanya cukup. Tapi setahun saja setelah itu pindah asrama menjadi sekamar sendiri. Nah, memang biaya sewa tempat tinggal di Singapura mahal ya. Jadi Gabriel memutuskan untuk mencari penghasilan tambahan. Mulai libur semester 1 sampai dengan saat ini, Gabriel mendapatkan penghasilan tambahan dan pengalaman dari kerja paruh waktu seperti mengajar bimbingan belajar matematika dan coding, teaching assistant, front-end web developer lewat NUS Student Work Scheme. Dan penghasilan yang didapat sebulan dari salah satu pekerjaan tersebut ada yang mencapai 5 kali UMR Jakarta. Lumayan banget ya, tapi kami ingatkan Gabriel bahwa fokus utamanya adalah studi dan bukan mencari uang. Gabriel sendiri memang lebih fokus untuk pengembangan kemampuan yang menunjang kuliahnya di computer science. Masuk semester 5, Gabriel akan menjalani internship di salah satu perusahaan di Singapura. Internship ini mendapatkan gaji bulanan. Keuntungan lain mengambil ASEAN Scholarship adalah lebih mudah untuk masuk ke universitas negeri di Singapura dan lebih mudah juga mengikuti perkuliahannya. Ini juga yang membuat Gabriel bisa bekerja paruh waktu. Bagaimana kalau anak gagal atau menemui kendala sehingga harus kembali ke Indonesia sebelum selesai masa studi?
Nah, untuk hal ini memang orang tua harus mempersiapkan backup plan. Nah, sekarang untuk kemungkinan yang terburuk nih, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Bagaimana jika gagal atau menemui kendala dan harus kembali ke Indonesia sebelum masa studi selesai? Langkah apa yang terbaik? Ini bergantung pada beberapa hal. Yang pertama, kelas berapa nanti saat kembali ke Indonesia? Yang kedua, sekolah apa yang diambil saat kembali ke Indonesia? Itu bisa sekolah lokal atau sekolah internasional atau national plus atau homeschooling. Yang ketiga, ijazah sekolah apa yang sudah dimiliki? Ada contoh kasus yang terjadi di mana seorang anak penerima beasiswa ASEAN gagal dan harus kembali ke Indonesia. Langkah yang diambil bagus karena saat dia pergi ke Singapura, dia sudah punya ijazah SMP. Maka balik ke Indonesia, dia tinggal kejar paket C sehingga bisa mendapatkan ijazah SMA dan kemudian masuk ke universitas di tahun yang sama dengan teman-teman seangkatannya saat SMP dulu, sebelum dia berangkat ke Singapura. Jadi dia tidak mengulang kelas di Indonesia. Nah, dengan perencanaan matang, di mana kita punya backup plan kalau gagal, maka kita bisa ambil keputusan dengan mantap apakah akan ambil beasiswa atau tidak. Peran konkret kita sebagai orang tua. Sejujurnya kami percayakan ke sistem yang sudah dibentuk oleh MUI. Kami sebagai orang tua hanya akan intervensi jika memang diperlukan. Jadi kami tidak terlalu ikut campur dalam perjalanan Gabriel di Singapura bila memang tidak diperlukan. Misalnya ada hal-hal yang harus disetujui orang tua, tentunya perlu diskusi antara kami dengan Gabriel. Jadi dalam 4 tahun ini Gabriel yang banyak memutuskan sendiri pilihan-pilihannya. Kami biasanya hanya memberikan masukan bila diperlukan. Biasanya bentuk peran kami adalah sebagai berikut. Telepon Gabriel seminggu sekali. Dari obrolan-obrolan tersebut, kami mencari tahu apakah Gabriel menghadapi masalah atau tidak. Seringnya hanya berupa obrolan ringan dan bercanda-canda. Kadang-kadang sehari-hari juga chatting tertulis kalau memang ada yang perlu dibahas karena kadang-kadang ada hal yang perlu izin orang tua. Kalau ada waktu yang disediakan pihak sekolah untuk konsultasi dengan guru, kami akan pergunakan waktu tersebut untuk membahas bagaimana Gabriel di sekolah. Mungkin ada hal-hal yang kami tidak ketahui tentang Gabriel. Pernah juga ada topik tentang kuliah di luar Singapura yang kami tanyakan ke wali kelasnya. Dan ternyata beliau menyarankan kami untuk konsultasi dengan guru BK. Dan guru BK tersebut bersedia online meeting di hari libur. Baik banget ya. Beliau juga bersedia untuk membantu jika memang perlu dokumen atau rekomendasi. Tapi pada akhirnya Gabriel memutuskan untuk hanya mendaftar universitas di Singapura saja. Dari awal kami sudah menyampaikan ke Gabriel bahwa kami tidak bisa sering mengunjungi dia di Singapura untuk menghemat uang. Jadi Gabriel menggunakan tabungannya untuk berkunjung ke Indonesia sekali setelah setahun di Singapura. Kemudian ke Malaysia setengah tahun kemudian. Setelah itu masuk masa COVID, jadi kami susah untuk bertemu. Kami sendiri akhirnya mengunjungi Gabriel di Singapura ketika dia sudah di Junior College tahun kedua. Jadi sepanjang 4 tahun Gabriel di Singapura, dari secondary school sampai lulus Junior College, sangat jarang kami bisa bertemu. Total hanya 3 kali pertemuan.
Demikian sharing pengalaman kami dan pandangan kami terkait ASEAN Scholarship. Perlu diingat bahwa tiap anak itu berbeda, jadi mungkin apa yang cocok untuk Gabriel belum tentu juga cocok untuk anak lain. Untuk rekan-rekan yang sedang apply ASEAN Scholarship, semoga lancar dan sukses. Sekian dan terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat.